Puji Tuhan, selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu Allah menebus kita dengan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini. Agar kita dikembalikan ke dalam rancangan Allah semula, yaitu menjadi manusia Allah yang bersifat ilahi. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya 59 ayat yang ke-20 mengatakan sebagai berikut. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Yesus akan datang sebagai penebus untuk menebus bangsa Israel yang memiliki sifat pemberontakan kepada Allah. Tetapi sebenarnya Yesus juga datang sebagai penebus untuk dosa seisi dunia ini, yaitu kepada barang siapa yang mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa umat manusia dan bertobat dari pemberontakannya. Manusia itu bersifat dosa, artinya manusia itu bersifat memberontak kepada Allah, memberontak kepada firman-Nya. Haleluya, sehingga manusia itu menjadi manusia yang rusak, yang kehilangan sifat ilahinya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, maka dia kehilangan rupa dan gambar Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan sifat-sifat Allah atau kodrat Allah, kodrat ilahi. Puji nama Tuhan, tetapi Tuhan menebus kita bukan saja untuk diselamatkan masuk surga, tapi untuk dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah, yaitu manusia Allah yang berkodrat ilahi. Puji nama Tuhan yang seperti Kristus. Kita akan membaca ayat yang ke-21, ada perjanjian Tuhan dengan anak-anaknya yang telah ditebus dengan darah Kristus. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku, Roh Kudus yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, inilah perjanjian yang sangat besar, sangat berharga sekali, dan arahnya kepada kekekalan, supaya kita dapat masuk dalam kekekalan, di dalam kemuliaan Allah. Haleluya, yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran dan imajinasi kita. Puji nama Tuhan, dikatakan Allah berjanji Rohnya akan menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Haleluya. Dan kita harus pegang janji Allah ini. Kita harus berusaha memperoleh janji Allah ini dengan kita meresponi Roh Kudus. Kita harus dimetrekkan dengan Roh Kudus, dan kita harus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman, akan pencerahan-pencerahan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kita harus lapar kepada firman Allah, baik bentuknya logos, itulah pengajaran firman Allah, haleluya, dan juga rema. Puji nama Tuhan, itulah firman yang diilhamkan untuk kita, untuk masalah-masalah kita yang khusus, untuk persoalan yang khusus yang kita perlukan jawaban-jawaban dari firman Allah. Puji nama Tuhan, haleluya. Dikatakan roh dan firman-Nya tidak akan meninggalkan kita. Karena apa?
Karena selama kita hidup di dunia ini, Roh Kudus dan firman Allah itu menggarap kita, mengolah kita, mendidik kita, menuntun kita, menasihati kita, dan mengubah manusia batiniah kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita, sehingga haleluya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya, dan kita bertumbuh menjadi manusia Allah yang bersifat ilahi. Sifat-sifat dosa kita dikikis habis dan sifat ilahi itu menjadi dominan dalam hidup kita ini. Dan bukan itu saja, kita mengimpartasikan kepada anak-anak kita. Dikatakan oleh firman Allah tadi, mengatakan demikian ya. Haleluya, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Jadi kita harus mengimpartasikan, menyalurkan roh dan firman Allah itu kepada anak cucu kita. Dan haleluya, mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Jadi ini berarti ada multiplikasi. Haleluya, manusia-manusia Allah yang berkodrat ilahi dari keturunan kepada keturunan sampai Yesus datang. Sehingga seluruh keluarga kita, anak cucu kita diselamatkan, bukan sekedar masuk surga, tetapi memiliki satu kemuliaan Allah, haleluya, yang begitu rupa yang tidak bisa kita bayangkan untuk kekal selama-lamanya bersama Kristus di sorga. Puji nama Tuhan, kita harus melaksanakan firman Allah ini lewat pertolongan Roh Kudus dan anugerah Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau lewat firman yang singkat ini mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa keberadaan kami di dunia ini bukan kebetulan, tapi ada rancangan Allah yang begitu besar dan mulia, di mana Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, untuk kami bukan saja diselamatkan, menerima hidup yang kekal, tetapi kami dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula, menjadi manusia yang memberi gambar dan rupa Allah. Haleluya, yaitu manusia-manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami berdoa ya Tuhan, agar Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian dan iman yang lebih lanjut. Terima kasih untuk kami bertumbuh menuju kepada kepenuhan rancangan Allah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan yang baru.